Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Pada hari ini kita akan membahas tentang akuntansi pendapatan pada SKPD. Di mana sistem akuntansi SKPD ini kita akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Topik kita adalah tentang akuntansi pendapatan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau sekarang disebut juga dengan OPD, Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri atas dinas-dinas, badan-badan, dan kantor-kantor yang ada di pemerintah daerah, apakah pemerintah daerah kota atau kabupaten, ataupun pemerintah daerah di provinsi. Dalam akuntansi pendapatan SKPD, pihak-pihak yang terlibat ada PPKD, itu pejabat pengelola keuangan daerah, serta pejabat penata usahaan keuangan di SKPD. Pendapatan di SKPD, sebagaimana yang kita pelajari dalam sistem HOBO atau Home Office Branch Office, SKPD merupakan cabang, sedangkan PPKD adalah kantor pusat atau home office. Nah, pendapatan yang diterima oleh SKPD nanti semuanya akan disetor ke rekening daerah yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD. Sehingga maka terjadilah keterkaitan antara PPKD sebagai kantor pusat dengan SKPD, dalam hal ini adalah pejabat penata usahaan keuangan PPK SKPD sebagai kantor cabang. Langkah-langkah teknis menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Di mana transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena ini hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, maka semua pendapatan yang diterima oleh SKPD adalah pendapatan yang sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terkait yang menyebutkan itu adalah harus dipungut atau harus diterima oleh SKPD yang bersangkutan. Dalam hal instansi pemungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Ya, artinya kalau pajak daerah itu adalah dipungut nantinya oleh sebuah dinas selain PPKD, maka anggarannya harus ada di dinas tersebut. Sebaliknya, apabila pemungutan pajak dilakukan oleh PPKD selaku BUD, maka anggarannya harus dicatat oleh PPKD tersebut. Di siapa yang berperan sebagai pemungut pendapatan, maka harus ada dalam anggarannya. Karena kalau tidak ada dalam anggarannya, maka dia tidak berhak untuk memungut pendapatan tersebut. Jadi semua yang dipungut oleh dinas, kantor, dan badan yang merupakan kewajibannya dalam undang-undang harus ada dalam anggaran. Kalau tidak ada dalam anggaran, maka dia tidak boleh untuk melakukan fungsi pemungutan tersebut.
Nah, dalam hal untuk menjurnalnya, sebagaimana kita ketahui bahwa jurnal umum itu ada dua macam, yaitu jurnal umum LO dan neraca dan jurnal umum LRA. Untuk jurnal umum LO dan neraca adalah jurnal umum yang terkait dengan basis akrual. Sementara untuk jurnal umum LRA terkait dengan basis kas. Kemudian untuk semua transaksi pasti dicatat di JU, LO, dan LRA. Tidak ada pengecualian. Sementara untuk JU, LRA memiliki kriteria khusus supaya bisa dijurnal di JU, LRA. Artinya, belum tentu semua transaksi tersebut pasti akan dijurnal di JU, LRA. Nah, untuk JU, LRA, karena basisnya kas, maka baru di jurnal di JULRA apabila terkait dengan pendapatan yang sudah diterima atau pendapatan tunai ataupun belanja yang sudah dikeluarkan atau dibayarkan dananya. Ingat, karena ini transaksi JULRA, maka akun-akunnya adalah akun-akun LRA isinya. Ya, itu akun-akun 4 dan 5. Nah, untuk JU, LO, LRA, JU neraca aja, JU, LO neraca, ya. Untuk jurnal umum LO dan neraca ada 5 akun yang berperan. Yang pertama adalah akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas yang disebut juga dengan akun neraca. Sementara untuk akun JU, LO-nya adalah pendapatan LO dan beban. Jadi kode 123 merupakan kode neraca, sedangkan 89 adalah kodenya untuk laporan operasional. Jadi semua JU, LO neraca nanti akan berisi dengan kelima jenis akun ini. Ya, akun dengan kode 123 dan 89. Sementara untuk JU, LRA itu hanya ada 3 akun, yaitu akun pendapatan LRA, akun belanja, dan akun perubahan sal. Ya, jadi hanya ada 3 akun, yaitu akun pendapatan LRA, akun belanja, dan akun perubahan sal. Nah, ini adalah bentuk JULO neraca. Ada tanggal, kolom ada kolom tanggal, ada kolom nomor bukti, ada kolom kode rekening, uraian, debit dan kredit. Untuk judul standar ya, ada nama SKPD, kemudian JULO neraca dan periodenya. Nah, sedangkan untuk JULRA sama saja bentuknya, namun hanya berbeda pada judulnya saja ya, judulnya saja. Bentuknya sama, kolom yang digunakan juga sama. Nah, ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD. Artinya pajak tersebut ya, pendapatan yang diterima dalam bentuk pajak terpisah dari PPKD. Artinya dipungut oleh SKPD ya. Nah, pemungutan pajak ya, ada beberapa cara. Yang pertama itu pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut, pengakuan pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh wajib pajak ke rekening Kasda. Ya, jadi baru diakui pada saat penyetoran wajib pajak ke rekening Kasda. Langkah-langkah teknis, SKPD yang berwenang akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah terkait. Selain disampaikan kepada wajib pajak, SKP daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK SKPD. Jadi PPK tadi adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD. SKP daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut, PPK SKPD mengakui pendapatan pajak daerah dengan mencatat
kas di bendahara penerimaan di debit, dan pendapatan pajak daerah LO sesuai dengan objeknya di kredit. Ini untuk JU LO neraca. Di kas di bendahara penerimaan adalah aset, pendapatan pajak daerah LO adalah akun LO, kode 8. Ya, kode 8. Nah, jadi di sini sudah diterima kas di bendahara penerimaan dengan adanya bukti penerimaan tersebut. Sedangkan untuk LRA-nya atau yang disebut dengan transaksi alokasi anggaran, maka PPK SKPD mencatat perubahan saldo debit dan pendapatan pajak daerah LRA sesuai dengan rincian objeknya di kredit. Ya, nah, di sini kita lihat bahwa pendapatan memang saldo normalnya di kredit, ya, namun karena dia akun LRA maka disebut dengan pendapatan pajak daerah LRA. Sementara debitnya perubahan saldo. Seperti kita ketahui, LRA ini kan basisnya kas, jadi perubahan saldo ini adalah akun lawan untuk semua akun yang ada di akun LRA, baik nanti pendapatan pajak daerahnya ataupun untuk akun belanjanya. Seperti ini ya, di debitnya perubahan saldo lawannya karena kreditnya adalah akun saldo normal untuk pendapatan pajak daerah LRA. Ini adalah jurnal untuk JU LRA. Nah, atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan menggunakan surat tanda setoran. Berdasarkan STS tersebut, PPKD SKPD mencatat RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Ya, kas di bendahara penerimaan berkurang ya karena disetor ke RK PPKD. Ya, nah ini merupakan rekening penghubung antara kantor pusat dengan kantor cabang. Ini menunjukkan bahwa kantor cabang dalam hal ini SKPD menyetor ke rekening PPKD ya selaku BUD. Kemudian pada akhir tahun terhadap surat ketetapan pajak yang belum dilunasi, maka PPK SKPD mencatat piutang pajak daerah. Tentu sesuai dengan rincian objek terkait di debit dan pendapatan pajak daerah LO sesuai rincian terkait di sebelah kredit ya. Nah, kenapa piutang? Karena belum diterima uangnya ya. Nah, jadi piutang pajak daerah di debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan pajak daerah LO. Artinya pada akhir tahun tersebut masih ada pajak daerah yang belum diterima uangnya oleh SKPD terkait. Nah, karena ini masih piutang, ya belum ada kas diterima yang ada di JU LO ini, maka pencatatan JU LRA-nya tidak ada, ya, karena belum diterima atau belum masuk uangnya ke rekening SKPD. Ya, dengan JU LO-nya mengatakan ada piutang pajak daerah, mengindikasikan belum ada uang diterima, sehingga belum ada dientrikan JU LA-nya atau disebut juga dengan no entry. Nah, yang ke kelompok B, yang kedua, kelompok pendapatan retribusi, ya tadi pajak. Nah, diakui retribusi ini ketika pembayarannya telah diterima. Ya, diakui ketika pembayarannya telah diterima. Angka teknis. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, kemudian akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat kas di bendahara penerimaan di debit dan pendapatan retribusi daerah LO ya sesuai dengan rinciannya di kredit. Ya, jadi ada diterima uang oleh bendahara penerimaan, ya artinya sudah ada sampai uang di rekeningnya, maka dicatat kas ya. Nah, kemudian kreditnya pendapatan retribusi daerah LO. Ini untuk JU LO neraca. Debitnya kas di bendahara penerimaan, kemudian kreditnya pendapatan retribusi LO. Ingat ya, ini dananya masuk ke rekening bendahara penerimaan. Artinya belum disetor ke BUD ya, masih di SKPD.
Dengan diterimanya uang di bendahara penerimaan, maka konsekuensinya JULRA juga harus dijurnal. Kenapa? Karena dana pendapatannya telah sampai di rekening bendahara penerimaan. Mencatatnya dengan perubahan saldi debit dan kreditnya pendapatan retribusi daerah LRA di kredit. Tentu sesuai dengan rincian objeknya. Seperti ini. Ya. Nah, pendapatan retribusi daerah LRA sama ya, kalau LO juga di kredit. Nah, cuma kalau LRA ini langsung lawannya adalah perubahan sal. Atas retribusi yang diterima tersebut, ya, maka bendahara penerimaan harus menyetornya ke rekening daerah secepatnya, ya paling lama 1 hari. Ya, ketika disetor, maka disetor dengan menggunakan STS, surat tanda setoran. Nah, berdasarkan STS tersebut, maka PPK SKPD mencatat RKPPKD di debit dan kas bendahara penerimaan di kredit. Ya. Nah, kenapa di kredit? Karena uangnya disetor ke RKPPKD. Nah, ini adalah rekening penghubung antara RK-SKPD dengan PPKD. Di mana kalau di SKPD dia akan mencatat di debit RKPPKD apabila ada penyetoran uang ke rekening PPKD selaku BUD. Nah, karena ini hanya penyetoran biasa, ya, penyetoran ke PPKD dengan JULO ya, maka tidak ada hubungannya dengan pendapatan tunai, ya, kan ini rekening ini kan hanya penyetoran saja ke PPKD, otomatis di JULRA-nya tidak ada jurnal, ya, no entry. Kenapa no entry? Karena transaksi pada LO-nya hanya terkait rekening penyetoran saja ke PPKD, tidak terkait dengan pendapatan tunai dan tidak terkait pula dengan belanja. Nah, pada akhir tahun terhadap SKR, surat ketetapan retribusi yang belum dilunasi, maka PPK SKPD mencatat piutang retribusi daerah di debit dan pendapatan retribusi daerah LO di kredit. Ya, nah, karena ini piutang, ya seperti ini kan belum diterima uangnya, maka tentu JULRA-nya no entry, tidak ada penjurnalan, hanya ada di JULO saja untuk transaksi pada akhir tahun yang berbunyi piutang retribusi daerah di debit dan pendapatan retribusi daerah LO di kredit. Contoh, misalkan seperti ini, diterbitkan surat tagihan kepada PPD, wajib pajak daerah, PBB P2, Tuan A sebesar 500.000 tanggal 3 Juni. Tanggal 4 Juni Tuan A membayar, dan tanggal 5 Juni bendahara setor ke rekening. Jadi ada 3 tanggal, 3, 4, 5. Tanggal 3 diterbitkan surat tagihan, tanggal 4 dibayar oleh Tuan A, tanggal 5 disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening daerah. Apa jurnalnya? Seperti ini. Tanggal 3, ini kalau kita buat, kita sandingkan antara JULO dan JULRA. Tanggal 3 itu karena tagihan, maka muncul piutang. Ya, secara akrual di JULO muncul piutang. Dan akui pendapatan, enak. Nah, di LRA-nya, karena belum ada jurnal, maka no entry. Nah, tanggal 4, uang yang diterima, Tuan A membayar, diterima uangnya, maka di debit kas di bendahara penerimaan, piutang berkurang. LRA-nya sudah harus diakui, ya, karena sudah diterima uangnya. Muncullah jurnal perubahan sal dan pendapatan pajak LRA kredit. Tanggal 5, uang yang diterima oleh bendahara penerimaan disetor ke rekening pusat. Maka uang berkurang di rekening bendahara penerimaan di kredit, debitnya adalah RKPPKD. Sementara untuk LRA no entry, ya. Karena jurnal transaksi pada tanggal 5 ini hanya jurnal penyetoran ke rekening PPKD selaku BUD. Nah, selain kiri kanan, maka posisinya bisa juga atas bawah, ya. Sama saja. Nah, tanggal 4 Maret contoh 2, Tuan A membayar tunai pajak restoran 300.000 ke bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan membuat tanda bukti, ya, ini tanggal 4. Tanggal 5 bendahara menyetor ke rekening kas daerah. Boleh jurnal untuk tanggal 5 dan tanggal 4 dan 5 tersebut. Ya, tanggal 4 karena langsung menerima, tidak membuat surat tagihan,
maka jurnalnya adalah langsung kas di bendahara penerimaan, diterima tunai, dan ada pendapatan LU, pajak restoran. Untuk LRA-nya, ya, jurnal LRA, karena sudah diterima uang, maka harus di jurnal. Ada perubahan sal di debit, kreditnya adalah pendapatan restoran, ya, LRA. Tanggal 5 disetor, maka berkuranglah uang di kas bendahara penerimaan, letaknya di kredit, dan muncul RKPPKD. Untuk LRA, no entry. Nah, ini bentuk atasnya, atas bawah, 4 tanggal 5. Nah, demikianlah materi kita terkait dengan akuntansi penerimaan di SKPD. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.